Haleluya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita ada sampai detik ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa bersama Yesus kita cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kita ada bersama di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan tentang doa dan puasa. Sesuai dengan tema kita dalam tahun ini adalah temukan kuasa di dalam doamu, yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16b. Dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan hari ini saya akan berbicara sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ajak setiap pribadi kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap pribadi kami untuk menikmati anugerah Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan, bahkan teristimewa diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami bersyukur Tuhan, biar firman yang datang hari ini akan memberikan kekuatan kepada setiap pribadi kami, akan mengajar kami bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa dikuduskanlah setiap pribadi kami, setiap pribadi yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami semua ditolong oleh Tuhan sehingga firman ini akan jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga berbuah dan menghasilkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang doa. Ya, hari ini saya memberikan sebuah judul dari renungan kita atau pelajaran doa kita pada hari ini adalah doa, suatu ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Doa, suatu ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk baca bersama di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-141 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Mazmur 141 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat, seperti persembahan korban pada waktu petang. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk kita sama-sama belajar dan kita merenungkan tentang kehidupan doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Tentunya kita semua tahu bahwa Allah sangat menghargai doa. Ya, kalau kita lihat bahkan perjalanan Yesus ketika Yesus ada di bumi, yang Yesus lakukan adalah berdoa dan melayani. Bahkan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus mengambil waktu tengah malam, Yesus mengambil waktu seorang diri, kemudian Yesus berlutut dan Yesus berdoa. Betapa doa itu merupakan sesuatu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Sebab melalui doa, Allah dapat berkomunikasi dengan setiap pribadi kita. Ya, tetapi pada zaman akhir saat ini ada banyak orang sudah tidak lagi menjadikan doa sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan rohani mereka. Kita jumpai ada banyak orang yang menjalani hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa tanpa Tuhan saya bisa hidup hari esok, tanpa Tuhan saya bisa berhasil dalam pekerjaan saya. Sehingga banyak orang yang berjalan sesuai dengan kekuatan mereka. Bahkan ada orang-orang yang berdoa untuk pergumulan mereka, berdoa untuk sakit penyakit, berdoa untuk masa depan, tetapi sampai detik ini belum juga melihat jawaban itu. Ada banyak yang mulai kecewa, ada banyak yang mulai putus asa, sehingga mereka mengambil jalan pintas, lari ke dukun, ya, pergi ke orang pintar. Mereka berpikir itu cara yang instan dan tepat untuk memperoleh jawaban doa.
Doa bukan sekedar kita meminta kepada Allah dan Allah menjawab doa kita. Tetapi pelajaran hari ini akan membawa setiap pribadi kita untuk mengerti seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur. Di dalam tulisan yang dinaikkan oleh Raja Daud, dia berdoa kepada Allah, biarlah doaku menjadi ukupan di hadapan Tuhan. Yang menarik adalah bagaimana caranya hari ini kita akan melihat bagaimana caranya sehingga doa saya menjadi sebuah ukupan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau bilang buat kita, doa bukan sekedar kita meminta dan Tuhan menjawab, tetapi doa berbicara mengenai sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana atau apa yang harus saya lakukan agar doa saya, ya, yang saya naikkan bukan sekedar saya meminta, tetapi doa yang saya naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan belajar ada dua hal yang begitu sederhana, dua hal yang sederhana yang akan kita lihat apa yang harus kita lakukan agar doa kita ini menjadi sebuah ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebelum itu saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu persembahan ukupan. Ukupan adalah suatu wadah yang di dalamnya berisi kemenyan ditaburkan ke atas bara panas, ya, pada saat korban sajian dipersembahkan. Jadi ukupan itu bokor yang terbuat dari emas dan tembaga, dan di dalam bokor panas itu berisi bara, dan kemudian akan ditaburkan kemenyan di atas bara panas, sehingga ketika kemenyan ditaburkan di atas bara panas, kemudian akan naik sebuah bau yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita perhatikan di sini ukupan itu adalah suatu wadah yang di dalamnya berisi kemenyan. Nah, kita perhatikan doa kita juga harus menjadi sebuah ukupan yang berkenan, yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen yang egois. Kenapa saya bilang egois? Maunya Tuhan jawab doa kita, tetapi kita tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan lewat doa saya supaya Tuhan berkenan dan Tuhan dan saya menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini ada dua hal penting yang akan kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan supaya doa kita ini menjadi sebuah ukupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, hal yang begitu sederhana, berlandaskan kekudusan. Ada sebuah pujian yang dikatakan seperti ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ya, pujian ini menggambarkan bahwa sesungguhnya kekudusan adalah hal mutlak dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau bicara soal kekudusan itu tidak bisa kita tawar-menawar. Sebab ketika kita akan berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, kita harus kudus. Kenapa kekudusan menjadi sebuah landasan utama ketika kita akan berdoa dan menjadikan doa kita ukupan yang menyenangkan hati Tuhan? Mari kita lihat bersama di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan ini adalah hal yang mutlak, saya bilang sekali lagi buat kita semua. Jangan kita berpikir untuk tawar-menawar dengan Tuhan soal kekudusan. Tuhan adalah Allah yang kudus. Dia tidak akan bisa berkompromi dan menyatu dengan ketidakkudus. Ya, atau kecemaran sedikit pun atau dosa sedikit pun, tidak akan ada toleransi untuk hal itu. Jika saudara ingin menemukan kuasa di dalam doamu, mari kita lihat hidup kita. Kalau bicara soal kekudusan itu bicara tentang pikiran kita, bicara tentang hati kita, bicara tentang perkataan kita, bicara tentang perbuatan kita. Semuanya, seluruh aspek hidup kita harus didapati Tuhan kudus. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena sangat penting. Bagaimana mungkin kita akan menghadap Allah yang kudus jika kita masih cemar? Tidak akan menarik perhatian Tuhan sedikit pun.
jika kita tidak berhiaskan kekudusan. Ya. Kebenaran firman Tuhan datang kepada setiap pribadi kita. Kalau bicara soal pikiran yang kudus, kenakanlah pikiran Kristus di dalam hidup kita. Bicara soal perkataan yang kudus, itu berarti kita harus mengucapkan kata-kata yang mempermuliakan Tuhan, yang membangkitkan iman kita. Ingat, di dalam kitab Yakobus, tidak mungkin dari satu mata air akan keluar air tawar dan air asin. Tidak mungkin dari mulut anak Tuhan akan keluar berkat dan juga kutuk. Yang keluar dari mulut anak Tuhan adalah berkat. Oleh sebab itu, kalau kita bicara soal kudus, kudus mulut, kudus hati, kudus pikiran, itu benar-benar harus kita lakukan. Nah, kebenaran firman Tuhan, mari kita baca sebentar. Kebenaran firman Tuhan, maaf saya lihat sebentar. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ya. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang kekasih, benar-benar Alkitab menuliskan tentang betapa pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada banyak orang akhir zaman ini hidup tidak lagi memprioritaskan kekudusan. Bicara soal kekudusan, pengudusan, itu adalah proses sepanjang Tuhan percayakan kita ada di bumi ini. Waktu kita ada hari ini berarti kita dipercayakan untuk hidup berkenan buat Tuhan. Lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat hati kita, lewat sikap hidup kita yang dari luar orang akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Nah, Yakobus bilang apa? Berusahalah, kejarlah itu kekudusan. Berarti kita ini harus berusaha. Jangan kita nyaman dengan keadaan dosa kita. Dan kita dengan percaya diri kita datang di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau mendengarkan doa saya di dalam nama Yesus. Betul. Tuhan, kita harus berdoa di dalam nama Yesus. Tetapi di dalam nama Yesus harus dilandasi dengan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat sebentar, definisi dari kata kudus dalam kata aslinya memiliki pengertian yaitu naik lebih tinggi. Ya saudara, naik lebih tinggi. Ini berarti Tuhan panggil kita, ya, sebagai orang-orang percaya untuk kita naik level hidup kita menjadi seperti Kristus. Ya, ingat bahwa di dalam Kejadian kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita dibilang kita orang percaya, kita orang yang berdoa, kita orang yang sudah bertobat, kita orang yang bergereja di gereja pertobatan, tetapi hidupmu tidak menjamin, hidupmu tidak berhiaskan kekudusan, itu omong kosong. Firman Allah datang kepada setiap pribadi kita. Jika doa kita ingin menjadi sebuah ukupan yang berkenan di hadapan Allah, hendaklah kita berlandaskan kekudusan. Nah, Raja Daud menuliskan pujian ini, ya, menuliskan mazmur ini ketika dia berada di dalam pencobaan. Ya, Daud berkata, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Bagaimana Tuhan akan datang segera? Kalau yang akan Tuhan jumpai adalah orang yang tidak menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memberi telinga kepada suara kita jika kita tidak berhiaskan kekudusan dalam hidup kita? Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita berpikir dalam pola pikir kita sebagai orang Kristen, saya harus berdoa sehingga doa itu hanya dijadikan sebuah rutinitas. Tetapi ingat, mari mulai saat ini kita jadikan doa sebagai sebuah persembahan ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, kita akan melihat apa yang harus saya lakukan supaya doa saya ini menyenangkan hati Tuhan. Apa? Ada banyak hal, tetapi saya tertarik dengan hal yang kedua ini. Berdoa sesuai kehendak Allah. Amin, saudara. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Matius 26 ayat yang ke-34. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Siapa Yesus? Yesus adalah anak Allah. Yesus bisa saja melakukan segala hal. Yesus bisa saja menjauh dan tidak ingin membawa dirinya untuk dihakimi, untuk disalibkan. Tetapi kenapa Yesus harus melakukan ini? Mari kita belajar dari pribadi Yesus. Yesus yang walaupun anak Allah, dia berdoa kepada Bapa ketika berada di Taman Getsemani. Yesus berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapakku yang jadi. Kadang kita sebagai orang Kristen berdoa suka paksa Tuhan. Tuhan, saya mau begini, saya mau begini. Saudara, saya mau bilang, kita tidak akan pernah tahu selangkah hidup kita itu apa yang terjadi. Tuhan yang mengerti. Kalau Tuhan jawab doa kita hari ini, puji Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan jawab doa kita nanti, puji Tuhan, Tuhan ingin melatih saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan pernah berpikir Tuhan itu salah. Ya, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu punya rancangan jahat buat saya. Tidak. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, doa bukan berarti kita memaksa Tuhan. Kita paksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Tetapi doa yang seharusnya adalah kita paksa ego kita. Kita matikan ego kita supaya kita bisa menerima kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Yesus itu luar biasa. Dia anak Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi belajar dari kehidupan Yesus, Yesus meminta kepada Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, jika engkau berdoa dan sampai detik ini engkau belum melihat jawaban itu, tetap berdoa, karena firman Allah bilang apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, jadi jangan pernah kita putus asa lalu kita mulai berhenti berdoa, dan doa yang kita naikkan itu hanya asal-asalan sebagai sebuah rutinitas yang kita lakukan supaya orang tanya, sudah berdoa? Oh iya, saya hari ini berdoa, tetapi tidak menjadikan doa kita sebagai ukupan yang berkenan kepada Allah. Di dalam kitab Yakobus, kita perhatikan sebentar kebenaran ini. Di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas firman Allah katakan kepada kita, manusia itu inginnya ini, inginnya itu, inginnya ini. Banyak keinginan. Tetapi apakah keinginan itu sesuai dengan kehendak Allah ataukah tidak? Yakobus bilang, ataukah kamu salah berdoa? Ya, sehingga kamu tidak menerima apa-apa. Karena yang kita minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita dipuaskan hanya untuk kesenangan sesaat, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita memuaskan hawa nafsu kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan di dalam hidup kita ada 3 jenis jawaban doa. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Terkadang Tuhan jawab doa kita. 1 tahun kita bertobat, kemudian kita berdoa, Tuhan jawab, ya. Senangnya luar biasa. Kita mulai bersorak buat Tuhan. 3 tahun kita ikut Tuhan, kita berdoa. Aduh, jawaban doa belum juga datang. Ya, dikatakan tunggu ya, Tuhan bilang. Tunggu dulu sebentar, Tuhan uji saya dulu. Apakah saya punya iman tetap kuat buat Tuhan? Ataukah tiba-tiba karena jawaban doa tidak datang, lalu kita lari ke orang pintar. Hei, tahu di sini ada dia yang hebat untuk menyembuhkan. Oh, di sini ada dia yang hebat untuk melakukan ini dan itu. Kita mulai tinggalkan Tuhan. Terkadang waktu Tuhan izinkan kita untuk ada dalam proses tunggu dulu, Tuhan uji iman saya dan saudara. Apakah kita masih tetap punya lutut yang ditekukan untuk berdoa dan membawa doa kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita sudah mulai berbelok, hati kita sudah mulai bercabang, dan kita sudah tidak lagi mempercayai Tuhan?
4 tahun, 5 tahun engkau berdoa, Tuhan belum juga ada jawabannya. Apakah Tuhan tertidur? Apakah Tuhan tidak dengar doa saya? Apakah Tuhan tutup mata dari saya? Tidak, saudara, saya mau bilang, Tuhan tidak pernah salah ketika Tuhan mungkin jawaban doamu dijawab tidak oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah ketika Tuhan bilang tidak, anakku. Karena apa? Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Kita hanya tahu sejengkal mata kita memandang, tetapi Allah tahu yang belum terjadi semua ada di dalam rencana Allah. Oleh sebab itu mari kita belajar pada saat ini. Jadikan doa kita sebagai doa yang menyentuh hati Tuhan. Jadikan doa kita sebagai doa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita paksa apa yang kita mau, tetapi mari kita paksa ego kita, matikan ego kita. Saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika doa-doa yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan dan menyentuh hati Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang akan kita temukan di dalam doa kita. Di dalam tema kita dalam tahun ini berbicara bahwa temukan kuasa di dalam doamu. Lakukan itu dengan segenap hati. Maka waktu doa kita menyentuh hati Tuhan, kita akan menemukan kuasa di dalam doa kita. Saya percaya bahwa setiap pribadi yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dua hal yang sederhana sekali yang harus kita lakukan adalah ketika kita datang berdoa dan ingin doa kita menjadi sebuah ukupan yang berkenan di hadapan Tuhan, datang berlandaskan kekudusan. Yang kedua, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Saya percaya engkau akan menyentuh hati Tuhan. Apapun yang engkau alami, apapun yang engkau sementara jalani saat ini, mungkin engkau hidupmu sedang dirundung oleh masalah, mungkin tubuhmu sementara digorogoti oleh penyakit, tetapi katakan kepada tubuhmu, ini bukan urusanku, tetapi ini urusan Tuhan, dan biar kehendak Allah yang jadi di atas hidup saya. Dan dengan iman saya percaya Tuhan tidak pernah salah, dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh tolong setiap pribadi kita. Ya, tetap kuatkan imanmu di dalam Tuhan. Jangan berhenti berdoa, karena kekuatan kita terletak di dalam doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Allah kami itu Allah yang hebat, karena Allah kami itu Allah yang perkasa, karena Allah kami itu Allah yang mendengarkan. Engkau Allah yang hidup, Engkau penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Engkau tetap melindungi dan menjagai setiap pribadi kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, hamba sudah selesai membicarakan atau menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya adalah urusanmu Roh Kudus untuk menjamah dan berbicara jauh di dalam batin hati setiap umatmu yang mendengarkan firman ini. Mungkin ketika ada di antara mereka yang berdoa dan sampai detik ini mereka belum menemukan apa-apa, kami berdoa dalam nama Yesus, teguhkan iman mereka dan biar kehendak Allah yang jadi di atas kehidupan mereka. Hamba berdoa, ajar setiap pribadi kami umatmu untuk menjadikan doa sebagai sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika kami menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sanggup dan Tuhan cakap untuk melakukan apapun dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, mungkin mereka punya masalah, mungkin mereka punya sakit penyakit, demi nama Tuhan Yesus yang hidup, Allah kami pembuat mujizat, Allah kami tabib yang heran, Engkau akan menjamah setiap pribadi di dalam nama Yesus. Engkau akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kekuasaan-Mu. Setiap pribadi diberkati dan firman ini akan terus bertumbuh dalam hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami di dalam iman kami kepada Tuhan, kami tidak akan goyah, tetapi kami akan berdiri kokoh di atas kebenaran firman Allah, dan hidup kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga buat kebenaran ini. Ajar semua kami untuk belajar, untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Demi nama Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin.
Saya percaya setiap pribadi sudah diberkati oleh Tuhan. Tetap bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan pernah tergoyahkan oleh apapun, tetap berdiri kokoh di atas janji firman Allah. Maka engkau akan melihat hidupmu dipenuhi dengan mujizat-mujizat dari tempat tinggi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih dari apapun dan siapapun sore hari ini Tuhan, Kaulah pribadi yang kami cari, Kaulah pribadi yang kami rindukan, Kaulah pribadi yang kami nanti-nantikan. Satu hal yang kami percaya, sementara kami memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati kami terangkat kepada Tuhan, mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami, dan hadirat-Mu menjamah, memulihkan keadaan kami. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu, dan perjumpaan kami dengan Engkau yang paling berarti sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus sukacita, kekuatan, damai sejahtera, ketenangan Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Oh, lebih dari para penjaga yang mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Kita angkat tangan sama-sama, katakan tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu.
mengikuti